warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu Diana dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Aulia Abdul Qadir Zailani dengan NIM 224501137. Halo guys, jadi di sini saya akan membahas tentang dua jenis bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Pernah nggak sih kalian bingung sebenarnya apa bedanya bank konvensional dan bank syariah itu? Selain nama dan logo, apa sih yang mendasar dan paling penting buat kita tahu, khususnya dari sisi hukum dan prinsip bisnisnya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas materi kuliah tentang hukum perbankan dan jaminan, di mana fokusnya ke dua jenis bank ini, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Dijamin setelah ini kalian gak akan bingung lagi, karena ini penting banget, apalagi kalau kalian mau ambil KPR, kredit mobil, atau buku tabungan. Yuk kita mulai. Oke, kita pelajari dasarnya dulu. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lalu ada bank umum, yang dimana itu adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di Indonesia ada dua jalur bank utama, yaitu satu bank konvensional dan dua yaitu bank syariah. Bank konvensional menjalankan usaha secara konvensional, sedangkan bank syariah menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah atau hukum Islam. Nah, sekarang kita masuk nih ke bagian yang paling krusial, di mana apa sih yang jadi pegangan hukum kedua bank ini? Kita mulai dari bank konvensional dulu. Bank konvensional, dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Ini adalah kitab utama yang mereka gunakan di bank konvensional. Lalu di bank syariah ada apa ya? Nah, sedangkan di bank syariah sendiri ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, lalu ada POJK Nomor 16 POJK 03 2022 tentang Bank Umum Syariah dan perubahannya. Lalu ada POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang unit usaha syariah, dan ada POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang penerapan tata kelola syariah bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah, menggantikan beberapa ketentuan sebelumnya. Tetapi landasan utama bank syariah tetap pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah itu sendiri. Oke, sekarang kita ke prinsip bisnis inti. Ini adalah perbedaan paling mendasar yang harus kalian catat ya, dimana dua bank ini memiliki dua prinsip dasar bisnis yang sangat berbeda. Satu, kita mulai dari bank konvensional. Prinsip dasar bank konvensional seperti imbal hasil utama. Mereka menggunakan bunga atau interest sebagai imbal hasil utama mereka. Lalu hubungan dengan nasabah, hubungannya adalah kreditur dan debitur. Hubungan ini didasarkan pada utang piutang. Nilai bisnis mereka menerapkan bisnis bebas nilai atau value free dalam penentuan bisnis. Sedangkan prinsip dasar bank syariah sendiri adalah imbal hasil utamanya menggunakan bagi hasil atau nisbah atau profit sharing, margin keuntungan atau imbal jasa sebagai imbal hasil. Lalu hubungan dengan nasabah mereka, hubungannya adalah mitra. Nasabah bisa bertindak sebagai investor atau pedagang dan bank sebagai pengelola dana. Lalu nilai bisnis mereka menerapkan prinsip terkait nilai syariah. Wajib menghindari riba, gharar atau ketidakjelasan. Lalu ada maisir, perjudian, dan juga mencakup prinsip keadilan, keseimbangan, al-watawazun, dan kemaslahatan atau maslahah, dan universalisme, yaitu alamiah. Contoh bank syariah di Indonesia.
Satu, ada BNI Syariah, BCA Syariah, Mandiri Syariah, dan BSI Bank Syariah Indonesia. Sedangkan contoh beberapa dari bank konvensional itu ada Bank Indonesia, ada Bank BRI, Mandiri, BNI, Bank BTN, BCA, dan masih banyak lagi, oke? Lalu kita akan next ke hukum kontrak bank konvensional. Perjanjian kredit menggunakan perjanjian kredit yang tunduk pada hukum perdata, yaitu BW. Lalu hubungan bank sebagai kreditor yang memberi pinjaman uang dan nasabah sebagai debitur yang wajib melunasi pokok plus bunga. Objeknya uang sebagai pokok pinjaman. Lalu hukum kontrak bank syariah atau akad, yaitu penitipan atau titipan wadiah untuk produk tabungan giro. Lalu ada sewa ijarah untuk pembiayaan sewa atau barang modal. Lalu ada bagi hasil atau mudharabah, musyawarakah untuk investasi dan pembiayaan modal kerja. Lalu atau resiko untung rugi ditanggung bersama. Lalu jual beli atau murabahah, salam atau istinah itu untuk pembiayaan kepemilikan barang atau membeli barang lalu menjualnya ke nasabah dengan margin keuntungannya yang telah disepakati. Lalu ada jaminan dalam hukum perbankan nih. Konsepsi jaminan di bank konvensional sendiri itu timbul karena utang piutang atau kredit. Jaminan adalah syarat untuk meyakinkan bank atas kemampuan nasabah melunasi kredit. Sedangkan di bank syariah timbul karena prinsip kehati-hatian seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan sebagai ikhtiyat kehati-hatian dalam melindungi dana pihak ketiga. Jaminan dalam hukum perbankan, bentuk dan pengikatan jaminan, di mana jaminan kebendaan atau misalnya hak tanggungan untuk tanah, bangunan, fidusia untuk benda bergerak, jaminan perorangan atau personal guarantee, di mana bank konvensional jaminan adalah anggaran fisik yang berfungsi sebagai pelunasan jika terjadi wan prestasi atau utang piutang plus bunga. Sedangkan di bank syariah, jaminan atau anggunan diikat untuk menjamin pelaksanaan kewajiban nasabah dalam akad, misalnya membayar cicilan murabahah, atau mengelola modal mudharabah dengan benar. Tuh. Next, jaminan dalam hukum perbankan lagi, di mana eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan misalnya lelang hak tanggungan atau fidusia pada kedua jenis bank tunduk pada hukum jaminan nasional, yaitu UUHT dan Undang-Undang Fidusia. Pendirian sebuah bank di Indonesia mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas berdasarkan pasal 11 POJK nomor 12 /POJK 03/2021 tentang Bank Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 163, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6700, di mana itu modal di store kepemilikan dan perizinan tentang itu. Merger, kita sampai nih ke merger. Pengaturan mengenai merger di Indonesia khususnya perbankan juga masih mengacu kepada proses penggabungan badan usaha dalam UU PT, yakni pasal 122 sampai 137 UU PT, selain berdasarkan peraturan OJK nomor 41 POJK 03/2019 tentang penggabungan, pelaburan, pengambil alihan, integrasi dan konversi bank. Nah, lanjut nih kita ke topik berikutnya, yaitu topik terakhir dan tak kalah penting. Siapa yang mengawasi mereka? Kedua bank, baik konvensional maupun syariah, pada nyatanya tunduk pada regulasi dan pengawasan ketat. Pengawasan perbankan meliputi dua hal utama, yaitu 1. Perizinan. Adanya perizinan mulai dari perizinan pendirian bank, pembukaan kantor, merger, konsolidasi, akuisisi, hingga pencabutan izin usaha. Itu semua membutuhkan izin. Lalu 2, kita lihat dari kesehatan bank. Ini adalah pengecekan rutin pada kesehatan finansial bank, di mana meliputi rentabilitas, likuiditas, kualitas aset,
solvabilitas, rasio kecukupan modal minimal, batas maksimum pemberian kredit, dan lain-lainnya. Hal ini ada untuk menjamin stabilitas sistem dan keamanan nasabah. Jadi kita masyarakat tuh tidak perlu cemas, tapi juga harus selalu waspada. Nah, berikut kita next nih, dimana sudah tiba di akhir, yaitu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah perbedaan mendasar pada prinsip imbal antara konvensional dan bank syariah, yaitu dimana prinsip imbal atau bunga mereka konvensional lewat bunga, sedangkan syariah itu dari bagi hasil. Lalu ada jenis kontrak yang digunakan, dimana konvensional menggunakan perjanjian, sedangkan perjanjian kredit, sedangkan syariah menggunakan akad syariah. Tapi tujuan akhirnya sama, yaitu melayani masyarakat dan diatur ketat oleh hukum. Lalu perbedaan utama secara hukum terletak pada landasan filosofis dan kontraktual, di mana bank konvensional berbasis hukum positif dan sistemnya sistem bunga, menciptakan hubungan antara nasabah yaitu kreditur dan debitur. Sedangkan bank syariah itu berbasis hukum positif juga, tetapi prinsipnya itu yang berbeda, yaitu prinsip syariah, di mana prinsip syariah ini melarang adanya riba, menciptakan hubungan kemitraan di mana ada jual beli atau sewa menyewa. Nah, jadi gimana guys? Udah jelas kan? Sekarang kalau kalian mau mengajukan pembiayaan, kalian akan pilih bank konvensional atau bank syariah? Ya, dua-duanya sama-sama bagus, tergantung kebutuhan kita masing-masing. Jadi, sampai jumpa di tugas berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.